Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dekan Universitas Winaya Mukti, Dr. Haji Wina Roswina, SEMM. Yang saya hormati kepada Wakil Dekan Universitas Winaya Mukti, Maria Luciana Yulianti, SEMM. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing, Dr. Feby Febrian, SEMM. Dan yang saya hormati kepada seluruh dosen dan para staf di Universitas Winaya Mukti. Dan tak lupa juga kepada teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leanawati dari Prodi Manajemen Universitas Winaya Mukti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja magang saya selama kurang lebih 3 bulan, terhitung dari tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan 10 Januari 2025 yang berjudul Implementasi Kebijakan Desa Digital dalam Pelayanan Publik di Jabar Digital Service. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, di sini saya akan menyebutkan poin-poin pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua profil instansi, yang ketiga aktivitas magang, yang keempat analisis permasalahan, yang kelima saran dan rekomendasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Di Indonesia, salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital adalah melalui program Desa Digital. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi yang berbasis digital. Dengan adanya program ini, diharapkan desa-desa yang ada di Jawa Barat dapat lebih mandiri dalam mengelola informasi, meningkatkan layanan publik, serta membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan teknologi. Namun dalam pelaksanaannya, program ini juga menghadapi tantangan baik dalam sisi penyelenggara kebijakan maupun penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk memahami implementasi kebijakan desa digital dalam pelayanan publik, serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Profil instansi. Dalam pengenalan Jabar Digital Service, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, yaitu Pak Ridwan Kamil, adalah pengembangan teknologi yang belum merata. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur internet, rendahnya jangkauan akses, serta literasi digital masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut juga menjadi latar belakang pembentukan unit khusus yang bernama Jabar Digital Service, atau yang disingkat sebagai JDS, pada Juli 2019 yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, atau yang bisa disebut dengan Diskominfo Jabar. Kemudian, sebagai pusat pengelolaan data dan informasi yang ada di Jawa Barat, Jabar Digital Service terdiri dari beberapa divisi utama, yaitu yang pertama adalah HR atau GA, yang biasanya disebut dengan General Affair. Divisi ini itu berperan dalam pengelolaan dan pengembangan kemampuan Digitim. Selain merekrut anggota, divisi ini juga menyusun strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan Digitim demi mencapai tujuan Jabar Digital Service. Kemudian ada divisi analisis, yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengembangkan produk-produk digital, mulai dari pengumpulan informasi, riset, hingga analisis pasar. Divisi analisis memastikan bahwa produk yang diciptakan dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian dari divisi data. Divisi ini mengemban tugas dalam pengelolaan data dengan memanfaatkan teknologi yang mutakhir. Ini dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data. Produk data yang dihasilkan juga transparan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian ada dari divisi IT Dev atau yang disebut dengan IT Development. Divisi ini juga memiliki fokus pada pengembangan dan pemeliharaan solusi teknologi, seperti perangkat lunak dan aplikasi.
Hal ini bertujuan untuk mendukung transformasi digital yang ada di Jawa Barat. Kemudian memastikan infrastruktur digital ini berjalan secara efisien untuk memberikan layanan publik yang terbaik. Lalu ada divisi implementasi dan pengelolaan. Divisi ini menjadi jembatan komunikasi antar stakeholder untuk merealisasikan proyek digitalisasi secara strategis dan merata, agar inovasi dan kemudahan produk digital JDS dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk pelosok yang ada di Jawa Barat. Kemudian ada divisi konten dan komunikasi. Divisi ini juga mempunyai cara kreatif untuk mengelola dan menyebarkan informasi terkait inisiatif digital yang ada di Jawa Barat. Tim ini merancang strategi komunikasi untuk memastikan pesan-pesan tersebut sampai ke masyarakat. Dalam proses perkembangannya, dari 2019 hingga 2023, JDS ini berhasil menarik minat generasi muda dengan lebih dari 175 digital yang bergabung sebagai tenaga kerja teknis dan ahli. Mereka ini bekerja sama dengan aparatur sipil negara atau ASN untuk mewujudkan transformasi digital di Jawa Barat, menjadikan JDS sebagai model inovasi digital yang adaptif dan progresif. Kemudian, Jabar Digital Service memiliki visi dan misi untuk mewujudkan program-program yang telah dibuat. Untuk visinya, yaitu sebagai provinsi terdepan dalam penggunaan data dan teknologi untuk mendukung layanan publik dan perumusan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan inovatif. Kemudian memiliki 3 misi. Yang pertama adalah Tribe Ekosistem Data Jabar, yaitu penggunaan data untuk sistem pengambilan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah Tribe Engagement Service dan Picobar, pengembangan kehidupan masyarakat melalui penggunaan teknologi digital. Dan yang terakhir adalah Tribe Government Operation Service, mendukung transformasi digital dalam pemerintahan. Struktur organisasi yang ditampilkan adalah struktur organisasi yang berada di Jabar Digital Service, yang merupakan bagian dari Dinas Komunikasi dan Informatika di Jawa Barat. Kemudian, dalam Jabar Digital Service ini juga memiliki program-program, ada 7 program di dalamnya. Yang pertama, Ekosistem Data Jabar. Ekosistem Data Jabar ini yaitu merupakan portal terpadu yang mengelola, membuka, dan memudahkan akses data berkualitas bagi masyarakat dan pemerintah Jawa Barat. Mencakup beberapa platform utama yaitu Satu Data Jabar, Open Data Jabar, Satu Peta Jabar, dan Dashboard Jabar. Kemudian ada Sapa Warga. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang memudahkan warga Jawa Barat untuk mengakses informasi layanan publik dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Kemudian ada Hotline Jabar. Ini merupakan platform berbasis WhatsApp chatbot yang memudahkan akses informasi darurat, keluhan, atau aduan masyarakat, bahkan bisa sampai untuk masalah kesehatan, dan hal ini juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk solusi yang cepat. Kemudian ada portal Jabar Prof.go.id. Platform ini yang merupakan layanan publik yang terintegrasi yang ramah pengguna, menyediakan informasi bagi masyarakat Jawa Barat dengan fitur aksesabilitas seperti mode suara dan pengaturan tampilan. Kemudian ada Desa Digital, program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital di Jawa Barat dengan membangun infrastruktur, meningkatkan literasi digital, serta mendorong daya saing usaha, teknologi, Internet of Thinking atau yang biasanya disebut dengan IoT, dan e-commerce. Kemudian ada Jabar Digital Academy. Program ini merupakan pelatihan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital masyarakat di Jawa Barat dalam bidang-bidang yang seperti programming, digital marketing, dan UI atau UX design. Hal ini guna mendukung karir dan inovasi yang ada di masa depan. Kemudian terakhir adalah GCC atau Jabar Command Center. GCC adalah Pusat Pengelolaan Data Jawa Barat yang mendukung pemantauan, koordinasi, dan pengambilan keputusan berbasis data,
termasuk perannya sebagai pusat informasi dan koordinasi COVID atau Pikobar pada saat pandemi. Yang ketiga adalah aktivitas magang. Di sini saya mengerjakan beberapa tugas yang diberikan oleh mentor. Yang pertama yaitu rekapitulasi data desa yang sudah menggunakan website di Jawa Barat. Rekapitulasi data ini diawali dengan pencarian desa yang memiliki website, lalu dilakukan pengecekan pada keaktifannya. Desa dengan website yang aktif akan diberikan status aktif, sementara yang tidak aktif akan ditandai tidak aktif. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan kabupatennya dan akan dicatat dalam Google Sheets untuk diserahkan kepada mentor. Kemudian ada melengkapi sinergitas program pada lampiran keputusan gubernur di Jawa Barat. Diawali dengan mencari nama subkegiatan melalui website Jabar Prof ID berdasarkan kategori bidang yang relevan. Setelah ditemukan, lakukan verifikasi kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Jika sesuai, nama subkegiatan dimasukkan ke dalam tabel sinergitas program pada draft keputusan gubernur di Jawa Barat. Lalu ada rekapitulasi fitur layanan pada nomor hotline di berbagai kabupaten di Jawa Barat. Kegiatan ini dimulai dengan menghubungi nomor hotline yang tersedia di dalam dokumen, kemudian mengecek fitur layanan yang tersedia seperti layanan kependudukan, kesehatan, kegawat daruratan, dan layanan lainnya. Informasi yang diperoleh kemudian dicatat dalam kuesioner online yang sesuai format yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, pengumpulan materi terkait pengelolaan dokumen elektronik. Tugasnya ini mencakup pengumpulan materi tentang pengelolaan dokumen elektronik, termasuk konsep, manfaat, tahapan, dan sistem pendukung dalam pengelolaan dokumen elektronik. Materi yang sudah terkumpul disusun secara sistematis ke dalam format presentasi menggunakan aplikasi G-Slides untuk mendukung pembahasan saat meeting. Kemudian, tugas berikutnya yaitu melakukan riset tentang prosedur pendaftaran website desa pada domain desa ID. Kegiatan ini dimulai dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tersedia di internet mengenai langkah-langkah cara pendaftaran, persyaratan yang diperlukan, dan tahapan teknis yang harus dilalui. Informasi yang diperoleh kemudian disusun dalam dokumen G-Docs yang bertujuan untuk mengakses informasi secara real-time sehingga bisa. Kemudian ada penyusunan materi desa digital yang ideal serta peran pemerintah dalam implementasinya. Prosesnya ini mencakup pengumpulan informasi mengenai karakteristik desa digital yang ideal, tahapan pengembangan desa digital, serta peran pemerintah sebagai fasilitator utama dalam penyediaan fasilitas yang memadai. Kemudian, informasi yang telah dikumpulkan dan diperoleh dimasukkan ke dalam format G-Slides agar lebih mudah dipahami dan tersaji secara rapi, serta siap untuk dipresentasikan kepada pihak yang berkepentingan. Selain tugas-tugas yang diberikan, saya juga mengikuti beberapa kegiatan yang interaktif di Jabar Digital Service, seperti kegiatan workshop Design Thinking bersama TLA dan Town Hall yang diadakan di Jabar Digital Service tentang kesehatan. Kemudian yang keempat adalah analisis permasalahan. Selama menjalani magang di Jabar Digital Service, pada divisi implementasi dan pengelolaan atau yang biasanya disingkat dengan IMP, khususnya dalam tim desa atau squad desa digital, saya berkontribusi dalam penyusunan materi terkait pengelolaan dokumen elektronik, konsep desa digital yang ideal, serta peran pemerintah dalam implementasinya. Selain itu, saya juga melakukan riset prosedur pendaftaran domain desa ID, serta merekapitulasi data website desa yang aktif di Jawa Barat. Kebijakan dari desa digital ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik desa melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan implementasi kebijakan ini didukung oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 yang menekankan bahwa penggunaan dana desa untuk pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan dalam implementasi program desa digital ini, baik dari sisi penyelenggara desa kebijakan, bahwa program ini
lahir dari kebutuhan transformasi digital di sektor pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Layanan ini seperti portal Jabar Prof Go ID dan aplikasi Sapa Warga yang telah dikembangkan untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat desa. Namun, banyaknya program yang dijalankan memerlukan SDM yang memadai, sehingga dalam praktiknya proses implementasi ini belum bisa berjalan dengan lebih optimal dalam perencanaan strategi jangka panjang, pembagian tugas, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Sementara itu, dalam sisi penerima kebijakan ini, kendala utamanya adalah rendahnya literasi digital yang ada di kalangan masyarakat desa. Banyak desa yang masih kesulitan dalam mengelola website desa dan memberdayakan UMKM yang ada di sekitarnya dikarenakan minimnya pemahaman terhadap teknologi. Akibatnya, layanan digital yang tersedia belum bisa dimanfaatkan secara optimal, sehingga berpotensi untuk memperlebar kesenjangan digital. Dari total desa Jawa Barat yang masih belum mampu mengelola website desa dengan baik, akibat keterbatasan SDM yang memiliki kecakapan teknologi, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan. Berikut ini adalah gambar dari perbandingan website desa yang aktif dan tidak aktif di Jawa Barat. Dari gambar di atas, terlihat adanya perbedaan yang signifikan dalam jumlah desa yang memiliki website aktif. Di antaranya, di sini ada Kabupaten Bandung yang ada di sebelah kiri dan Kabupaten Bandung Barat yang ada di sebelah kanan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa beberapa wilayah yang telah lebih siap mengadopsi teknologi digital dibandingkan wilayah lainnya. Beberapa desa memang telah memiliki website, namun banyak di antaranya hanya memuat informasi dasar tanpa pembaruan yang berkala, sehingga untuk manfaatnya bagi masyarakat desa ini menjadi terbatas. Kondisi ini menimbulkan dampak bagi keterbatasannya akses informasi dan layanan digital bagi masyarakat desa, yang seharusnya menjadi bagian dari upaya program desa digital ini. Desa-desa yang belum memiliki website aktif juga menghadapi tantangan dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal, yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan. Yang kelima adalah saran dan rekomendasi. Berdasarkan pengamatan selama magang, pelaksanaan program di Jabar Digital Service sudah berjalan cukup optimal. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, ada pun beberapa saran yang dapat diterapkan. Bagi instansi, yang pertama adalah optimalisasi sumber daya manusia. Jabar Digital Service juga perlu menambah tenaga profesional untuk mempercepat implementasi program desa digital. Selain itu, apabila tenaga kerja memanfaatkan teknologi AI atau Artificial Intelligence dalam layanan publik seperti portal jabar.go.id dan Sapa Warga, hal tersebut dapat mengoptimalisasi tugas administratif, mengurangi beban kerja, dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Pelatihan rutin dan pendampingan bagi perangkat desa sangat penting untuk meningkatkan keterampilan digital, keamanan cyber, dan pengelolaan website desa. Mentorship dari desa percontohan yang telah berhasil dalam mengembangkan website desanya, ini juga bisa membantu desa lain dalam penerapan teknologi digital. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan pihak swasta. JDS perlu menggandeng mitra swasta untuk mendukung pengelolaan website desa dan pengembangan infrastruktur digital guna meningkatkan layanan publik berbasis teknologi. Adapun saran bagi universitas adalah program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Vinaya Mukti diharapkan dapat memperkuat kerjasama dengan UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial atau Jabar Digital Service dalam menyelenggarakan program magang bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa semester akhir. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan konsep manajemen
dalam situasi nyata, serta memperbanyak praktik terkait program desa digital dalam pelayanan publik di perusahaan. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menjalankan tugas selama magang, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, terutama dalam bidang manajemen dan digitalisasi pelayanan publik. Yang keenam adalah kesimpulan. Dalam implementasi program desa digital di Jawa Barat melalui Jabar Digital Service, ini menghadapi berbagai banyak tantangan, mulai dari sisi penyelenggara dengan keterbatasan sumber daya manusia yang mengakibatkan kurangnya optimal perencanaan strategis, pembagian tugas, serta pemantauan dan evaluasi program. Kemudian, dalam sisi penerima kebijakannya, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat desa yang menjadi kendala utama, sehingga menghambat pemahaman dan pemanfaatan layanan digital. Untuk meningkatkan efektivitas programnya, diperlukan pendekatan yang holistik, termasuk dalam penguatan kapasitas SDM, pendampingan yang berkelanjutan, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program desa digital dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan ekonomi desa, dan mengurangi kesenjangan pada digital di Jawa Barat.